Dahulu kala, di sebuah desa nelayan di pantai barat Sumatera, hiduplah seorang ibu bernama Mande. Ia hidup sebatang kara karena suaminya telah meninggal dunia. Meskipun hidup dalam kesulitan, Mande tetap berusaha keras untuk menghidupi dirinya dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang adalah seorang pemuda yang energik dan penuh impian. Ia bercita-cita ingin menjadi seorang pelot yang sukses. Suatu hari, Malin Kundang mendapat kesempatan untuk berlayar bersama sebuah kapal dagang. Ia meninggalkan desanya dengan harapan bisa meraih kekayaan dan membanggakan ibunya. Bertahun-tahun berlalu, Malin Kundang benar-benar menjadi sukses. Ia memiliki kapal sendiri dan kekayaan yang melimpah. Namun, kesuksesan dan kemewahannya membuatnya lupa akan akar dan keluarganya. Ia menjadi sombong dan merasa malu untuk kembali ke desanya yang miskin. Suatu hari, Malin Kundang beserta kapalnya singgah di pantai dekat desanya. Ketika itu, Mande yang telah menjadi tua renta mendengar kabar bahwa anaknya yang telah sukses itu kembali ke desanya. Ia merasa sangat bahagia dan bergegas menuju pantai untuk menyambut kedatangan Malin Kundang. Namun, ketika Mande sampai di pantai, Malin Kundang menolak untuk mengakui ibunya. Dalam keangkuhannya, Malin Kundang berkata bahwa ia tidak mengenal wanita tua itu dan tidak memiliki hubungan dengan orang miskin seperti dia. Mendengar kata-kata tersebut, hati Mande hancur berkeping-keping. Ia sangat sedih dan tidak bisa menerima perlakuan Malin Kundang yang begitu kejam. Dalam keputusasaan dan kesedihannya, Mande berlutut di pantai dan berdoa kepada Tuhan agar mengutuk Malin Kundang atas keangkuhannya. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan angin kencang menerpa kapal Malin Kundang. Badai dahsyat menghantam kapal tersebut hingga hancur berkeping-keping. Malin Kundang beserta kapalnya berubah menjadi batu karang yang besar di pantai. Sejak itu, batu karang itu dikenal sebagai batu Malin Kundang yang menjadi simbol keangkuhan dan pengkhianatan. Cerita ini mengajarkan pentingnya rasa kasih sayang kepada keluarga dan mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak boleh membuat kita melupakan akar dan orang-orang yang pernah mencintai kita. Setelah Malin Kundang berubah menjadi batu, kabar tentang kutukan tersebut menyebar dengan cepat di desa dan sekitarnya. Penduduk desa yang mendengar cerita tersebut menjadi takjub dan takut akan kuasa Tuhan serta keadilan yang ditegakkan. Mande, ibu Malin Kundang yang tersisa, merasa sedih dan penuh penyesalan. Ia merasa bersalah karena telah membesarkan Malin Kundang sendirian dan tidak dapat mengajarkannya nilai-nilai yang lebih penting dalam hidup, seperti rasa hormat dan kasih sayang terhadap keluarga. Dalam keheningan hati, Mande memutuskan untuk mempersembahkan sisa hidupnya dalam pengabdian dan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sosok yang bijaksana, penyayang, dan membantu siapapun yang membutuhkan. Mande berusaha menebus kesalahan masa lalunya dengan memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Berita tentang perubahan Mande yang begitu mencolok menyebar luas. Orang-orang mulai menghargai dan menghormatinya sebagai sosok yang bijaksana dan penyayang. Mande menjadi panutan bagi banyak orang, terutama para ibu yang terinspirasi oleh keteguhan hatinya dan kebaikan yang ia tunjukkan. Waktu terus berlalu, dan Mande hidup dengan tenang, menjalani hari-harinya dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Meskipun kehadiran Malin Kundang telah menjadi batu karang yang mengecam keangkuhan dan pengkhianatannya, Mande tetap melanjutkan hidupnya dengan memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, cerita Malin Kundang
dan peran Mande memberikan pesan moral yang kuat kepada setiap orang tentang pentingnya menghormati dan mencintai keluarga, menjauhi kesombongan, serta menghargai kebaikan dan kasih sayang dalam hidup.